Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman ini terkhusus jikalau kita melihat di media sosial Bapak Ibu, bagaimana di FYP dan juga VT yang sering muncul di beranda-beranda media sosial kita, bagaimana anak-anak muda sekarang ini dipacu atau bahkan tanda kutip digoda untuk memiliki kekayaan seinstan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi berusaha untuk mendapatkan dan menambah pundi-pundi kekayaannya dengan boleh memamerkan atau bahkan menunjukkan apa yang ada padanya. Semakin dia tunjukkan, semakin bertambah-tambah lagi. Itulah diajarkan oleh media sosial ini dan cara-cara marketing yang boleh diajarkan oleh media sosial dalam pengguna-penggunanya secara pribadi-pribadi Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi semakin banyak harta kekuasaannya, harta miliknya Bapak Ibu, maka semakin dia dikenal dan semakin orang mengenal dia Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, hal yang sangat terbalik sekali dengan apa yang dialami oleh Petrus. Dia tidak memiliki emas dan perak. Dia tidak memiliki harta dunia. Dia tidak memiliki aset-aset. Dia tidak memiliki apa yang boleh dibanggakan oleh dunia ini. Tetapi hal yang luar biasa yang dia miliki Bapak Ibu yaitu iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Maka ketika dia bertemu dengan orang yang cacat Bapak Ibu, orang yang sakit pada masa itu, lalu dia berkata, aku hanya punya iman di dalam Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Iman yang seperti ini yang perlu ditumbuh kembangkan, terkhusus di kaula muda Bapak Ibu. Jadi ketika orang berlomba-lomba mencari banyak-banyak harta dalam kehidupan ini, terkadang mereka lupa sumber daripada itu. Siapa pemberi itu sesungguhnya? Maka dengan firman ini diajarkan Bapak Ibu untuk terus kita diajarkan mengajarkan anak-anak kita supaya tetap menghidupi firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33 itu, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudariku, biarlah kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sebab segala berkat, rezeki, emas, perak, dan apapun yang boleh dilakukan oleh dunia ini itu adalah semua pemberian Tuhan. Dan yang paling utama adalah kita harus lebih mencintai Tuhan, si pemberi, si pemilik daripada apa yang kita punya itu, daripada apa yang saat ini Tuhan kita titipkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari saat ini kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh tidak memiliki harta seperti orang-orang yang menunjukkan hartanya, orang-orang yang menunjukkan apa yang dia punya, tetapi katakanlah ketika orang lain menunjukkan hartanya, tetapi aku ini menunjukkan imanku di dalam Yesus Kristus. Karena imanku di dalam Yesus Kristus dapat menyelamatkan aku, dapat menyembuhkan aku, dan dapat menghibur aku. Itulah kebahagiaan yang sejati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman-Mu mengajarkan kami untuk terus mengimani di dalam nama Tuhan. Ada keajaiban di dalam nama Tuhan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kebenaran. Maka jikalau kami Tuhan boleh hidup
di dalam kesederhanaan dan jauh sekali dari namanya. Hati Tuhan kiranya mencukupkan kami untuk makanan dan minuman kami. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau akan selalu mencukupkan kebutuhan kami. Karena kami yakin dan percaya Bapa Engkau terus melawat kami, Engkau terus memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam nama Yesus Kristus kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.